Hi guys, it's me Nia and welcome to my channel. Nah, di video aku hari ini aku mau review tentang film Korea. Jadi film ini originally by Netflix yang masih fresh banget buat kalian tonton karena baru aja selesai tayang pada tanggal 2 Juli 2021. Film ini berjudul The Eighth Night yang ditulis oleh penulis Kim Tae-hyung dan memiliki genre horror thriller. Nah, penasaran ceritanya seperti apa? Simak terus video yang satu ini. Oke, langsung aja, daripada penasaran, pertama-tama aku mau bahas dari segi pemainnya dulu ya. Jadi, untuk dari segi pemain dari film ini lumayan juga ya, karena ada beberapa artis yang memang aku kenal gitu, jadi aku tertarik buat nonton. Ada Lee Sung Min, ada Park Hae Jun, ada Kim Yoo Jun, dan ada juga Nam Darum di sini. Jadi, ya udah aku pengen banget nonton karena ngelihat pemainnya tuh kayaknya mendukung gitu kan. Dan ternyata ekspektasi aku kayaknya ketinggian nih sama film yang satu ini. Pas lihat di trailer juga kayaknya tuh kayak menjanjikan banget gitu ya. Kita pas nonton tuh mungkin ini horor banget gini ceritanya, padahal tuh nggak seserem yang kalian bayangkan ya. Oke, kita lanjut ke storyline-nya. Jadi ceritanya itu dimulai dengan narasi Sanskerta yang menceritakan tentang legenda 2500 tahun yang lalu tentang sang Buddha yang melawan seorang monster pada zaman dahulu ya gitu. Kemudian si sang Buddha ini berhasil mengalahkan monster tersebut karena monster ini niatnya jahat. Dia itu pengen membuka gerbang neraka gitu yang niatnya pengen mencelakakan manusia di seluruh dunia gitu. Jadi si sang Buddha ini berhasil menaklukkan monster tersebut dengan mengambil dua bola mata si monster tersebut yang merupakan sumber kekuatan jahatnya. Jadi bola mata si monster ini adalah bola mata merah dan juga bola mata hitam ya. Jadi ini ada sang merah dan juga ada sang hitam. Nah kayak gitu dia ceritanya, cukup epic ya. Kayak awal-awal tuh kita ditawarkan dengan cerita, oh keren nih kayaknya cerita dari zaman dulunya nih gitu kan. Ada bola mata yang diambil, kemudian bola mata tersebut dikurung. Nah, dikurung sama si sang Buddha dan disimpan jauh banget di tempat yang berbeda karena mereka ini nggak boleh disatukan. Kalau disatukan ini bisa jadi kekuatan yang jahat banget gitu. Jadi disimpan, dikurung ini di tempat yang terpisah, di mana bola mata yang merah ini disimpan di ujung barat, kemudian bola mata yang hitam ini disimpan di ujung timur. Jadi masing-masing bola mata ini juga ada penjaganya, ada sang Buddha dan juga ada cenayang. Jadi memang disimpan tempat yang jauh banget. Nah, masalah nggak sampai di situ aja ya, bukan berarti dengan dikurungnya bola mata tersebut masalah jadi selesai, malahan itu baru permulaan aja. Konfliknya dimulai ketika seorang arkeolog yang bernama Kim Jun Chul, dia itu membebaskan sang merah. Nah, dia tuh membebaskan sang merah, kemudian dia tuh kayak menemukan bukti bahwa adanya legenda Sutra Intan. Namun tidak ada seorang pun yang percaya kepada arkeolog tersebut. Kayak mereka tuh nggak percaya gitu loh sama legenda Sutra Intan dan segala macamnya. Malahan si arkeolog ini dituduh memanipulasi penemuannya itu tadi. Nah seketika marah dong si arkeolog ini, kayak aku udah capek-capek cari, aku udah menemukan memang bener-bener ada gitu kan. Tahu-tahu malah nggak dipercaya, malah dituduh dia manipulasi gitu. Kemudian cerita pun berlanjut. 14 tahun berlalu, kemarahan si arkeolog ini semakin memuncak ya. Dimana nggak ada seorang pun yang percaya sama dia. Ya udah, dia mencari cara biar bisa membangunkan si sang merah, si bola mata merah ini tadi. Jadi dia itu di filmnya ada nyayat gitu, nyayat ininya, kemudian keluar darah dan meneteskan kepada bola merah itu tadi dan membangunkan bola merah si sang merah ini pada saat gerhana merah juga. Wih gila, serem nih pas di bagian ininya. Nah cerita pun berlanjut. Ketika si sang merah ini sudah dibebaskan, tentunya dia mau mencari si sang hitam. Cara dia menemukan si sang hitam ini sendiri, dia harus melalui 7 batu pijakan. Dimana batu pijakan yang dimaksud ini adalah 7 tumbal manusia di dalam 8 malam. Jadi dia harus menemukan 7 tumbal tersebut dalam 8 malam ya. Ketika dalam malam ke-8 itu mereka berhasil bertemu ya, si sang hitam sama si sang merah itu, maka dunia akan berubah menjadi neraka. Nah serunya ceritanya tuh dimulai dari sini nih gengs. Ketika dia itu ingin menemukan si sang hitam dan mencari tumbal 7 manusia itu tadi. Lanjut cerita, jadi ada biksu nih, seorang biksu yang bernama Biksu Hajong yang mengetahui cerita ini. Jadi dia minta bantu sama seorang biksu muda, si Nam Darum ini, untuk bertemu dengan mantan biksu yang sudah ditakdirkan untuk menghentikan si sang merah bertemu dengan si sang hitam. Nah, jadi ceritanya mulai dari sini nih, ketika Nam Darum harus menemukan si mantan biksu ini buat menghentikan si sang merah bertemu si sang hitam.
Cerita makin seru ketika ada muncul si Kim Ho-tae alias detektif, yaitu si Park Hae-jun ini. Dia tuh mau cari tahu kasus pembunuhan yang dimulai dari sebuah motel gitu, yang ada hubungannya juga sama si Sang Merah. Yang korbannya itu merupakan korban dari si Sang Merah ya. Jadi kayak banyak korban pembunuhan yang dalam sehari aja udah cepet banget dia tuh membusuknya gitu. Jadi kayak si detektif ini curiga gitu kan, ini kayaknya bukan karena apa gitu masalahnya, ternyata itu memang dari si Sang Merah gitu yang menyebabkan tumbal-tumbal manusia itu berjatuhan. Lanjut, ketika si sang biksu muda nih ya, yang udah diperintahkan tadi sama biksunya, si Hajong itu, dia itu kan udah bertemu ya sama mantan biksu yang seharusnya sudah ditakdirkan untuk menghentikan si Merah. Dia itu kan bertemu, kemudian mereka merencanakan bagaimana si menghentikan si Merah untuk bertemu si Sang Hitam. Jadi caranya itu adalah membunuh tumbal ketujuh. Jadi batu pijakan yang ketujuh ini harus mereka bunuh terlebih dahulu sebelum si Merah menemukannya. Dimana si batu pijakan yang ketujuh ini adalah seorang perempuan, yaitu si Erum ataupun Kim Yo Jung. Nah jadi sontak dong si biksu ini, biksu mudanya kaget gitu kan, oh ternyata batu pijakan ketujuhnya si bola merah ini adalah Kim Yo Jung. Jadi korbannya selanjutnya adalah Kim Yo Jung gitu. Jadi dia tuh kayak yang, aduh ini kan pernah nolongin aku dulunya gitu kan, ternyata ini adalah korban selanjutnya. Nah kemudian si biksu muda ini bikin masalah dengan membawa si Erum ini ke kuil gunung. Nah jadi kan nambah masalah ya, udah tahu korban terakhirnya tuh harus dibunuh gitu, kita yang bunuh gitu kan, tapi malah dia tuh bikin masalah dengan membawa si Erum ini ke kuil gunungnya. Nah ketegangan pun meningkat ketika udah mau ending gitu ya. Jadi si biksu, mantan biksu ini mulai melakukan ritual untuk pemanggilan si bola mata merah. Jadi di sini ada unsur-unsur exorcismnya juga sedikit, dimana mereka tuh kan mau nunjukin gini loh cara manggil si merah ini tadi gitu kan. Tapi kayak ya udah sih endingnya gitu aja gitu, kayak mereka cuma nampilin adegan tersebut dan kesannya sih kayak maksa aja gitu. Udah mau ending nih, cepetan dong beresin aja filmnya gitu. Nah kayak gitu endingnya, nggak ada yang berkesan gimana gitu. Walaupun aku sebenarnya di awal tuh udah menaruh harapan yang sangat besar gitu kan, ini pasti plot twistnya keren nih, padahal enggak, cuman ya sampai di situ aja gitu endingnya. Oke, jadi keseluruhan ceritanya tuh seperti itu ya, dan menurut aku review pribadi aku kasih nilai 7/10 aja deh ya kayaknya, karena menurut aku horornya tuh nggak dapet gitu, karena aku sendiri orangnya penakut, tapi kalau pas nonton ini tuh nggak ada jump scare-nya sama sekali gitu, kayak ya oh iya kalau trailernya mungkin dapet ya, dan untuk ceritanya sendiri di awal tuh kayak terlalu lambat aja gitu. Mereka yang seharusnya ada beberapa adegan yang bisa aja sih kalian pangkas tanpa mengurangi nilai cerita gitu, tapi kayaknya mereka tuh apakah karena nyukupkan durasi 115 menit itu tadi gitu kan, tapi kayak yang filmnya tuh kurang itu deh ya, kurang klop aja gitu. Walaupun mereka ini biarpun pemainnya kurang dialog, kurang bercakapan gitu kan, tapi mereka tetap menunjukin chemistry melalui gesture dan segala macam, tuh keren banget ya untuk peran dari pemeran masing-masing. Intinya sih dari storyline awalnya tuh emang impressive, tapi udah makin ke ujung-ujung udah makin kurang seret aja gitu nontonnya. Ada beberapa part memang yang memuncak, tapi ya ujung-ujungnya ya gitu lagi gitu, balik lagi ngebosenin aja gitu, terlalu lambat aja alurnya menurut aku gitu pas nontonnya. Oke guys, aku rasa itu dulu ya untuk review dari film The Eighth Night yang tayang di Netflix. Semoga video ini bisa jadi rekomendasi dan juga sedikit spoiler ya buat kalian tentang film The Eighth Night yang tayang di Netflix, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian tentunya. Sekian dulu untuk video review aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment this video. See you!